Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, di video kali ini masih bersama dengan Santri Unik Official. Kali ini kita akan membahas tentang bab wudu, dimana kadang-kadang seseorang itu karena sibuk dengan pekerjaannya atau karena ada sesuatu, terkadang di anggota wudhu itu ada sesuatu yang menempel, misalnya seperti oli, atau ketika misalnya sedang mengadakan acara resepsi, biasanya tangan perempuan itu kan diberi henna itu ya. Atau misalnya kita para petani misalnya yang misalnya tangannya karena ada lumpur. Nah, lalu apakah hal yang demikian itu bisa mempengaruhi tentang keabsahan wudhu atau tidak? Baik, mari kita bahas bersama. Pertama, salah satu dari syarat wudhu, dan ini masih khilaf, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat, tapi yang lumrah syarat. Jadi salah satu syarat wudhu adalah tidak adanya benda atau sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Jadi anggota wudhu itu ada wajah, kedua tangan, kemudian sebagian kepala, dan kedua kaki. Nah, anggota-anggota ini diusahakan tidak ada sesuatu yang bisa mencegah atau menghalangi terhadap sampainya air ke kulit. Nah, ini harus kita perhatikan gitu. Lalu bagaimana ketika di salah satu anggota wudhu kita itu terdapat minyak atau oli atau henna atau apa yang bisa mempengaruhi apakah air ini sampai ke kulit atau tidak. Jadi di sini sudah saya siapkan. Pertama, kita ambil referensi dari kitab Bushul Karim. Di sini sebetulnya di kitab-kitab yang lain juga ada, tapi ya saya tertarik untuk milih ini saja. Kemudian di sini ada salah satu syaratnya. Di sini beliau menampilkan faslun syurutul wudu'i wal ghusli al-islamu wa tamizu wan niqa'u anil haid wan nifas wa amma yamna'u sulal ma'il al basyarah. Jadi salah satu syaratnya adalah harus bersih atau terhindar dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air kepada kulit. Nah, ini maksudnya bagaimana? Qauluhu wan naqu amma yamna'u sulal ma'il basyarati kahduhnin jamidin. Seperti ada minyak yang sudah jamid atau yang sudah mengeras ya. Sudah mengeras. Ini bisa mempengaruhi atau mencegah air tidak sampai kepada kulit. La ma'in, tidak minyak yang cair. Kalau minyak yang cair tidak gitu. Tidak tidak menghalangi. Wa illam yasbut alaihi alma wa kawashin tahtal asfar min ghairi irkin. Misalnya lagi juga misalnya kotoran yang ada di bawah kuku. Wa kagubarin an alal badan lam yasir kajuz'in minhu. Misalnya lagi debu yang menempel di kulit di antara badan, yang mana debu itu tidak sampai menjadi sampai menyatu ke kulit gitu lah, tidak sampai menyatu ke badan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya di anggota wudhu kita itu terdapat minyak, tapi minyak itu encer, maka di sana wudhunya tetap sah, meskipun antara air dan minyak itu sepertinya adalah dua benda yang saling bertolak belakang. Ketika ada minyak misalnya, kemudian kita siram, itu kan sepertinya tidak basah di kulit, tapi itu tidak menjadi syarat. Intinya apa? Intinya adalah benda yang ada di anggota wudhu itu tidak jamid atau tidak benda padat, intinya cair begitu. Kalau misalnya minyak itu sudah menjadi padat, maka ini mempengaruhi artinya bisa jadi air tidak sampai ke sana. Misalnya ada mentega misalnya di anggota badan, itu kan mentega sejenis minyak tapi dia padat kan, tidak ngalir begitulah, tidak ngalir. Sehingga ketika ada air, maka pasti airnya itu melewat pinggirnya dan tidak mengenai ke anggota tubuh, anggota wudhu ya, kulit yang terdapat mentega tersebut. Misalnya juga ya pokoknya sesuatu yang cair di sana tidak mempengaruhi atau tidak menghalangi sampainya air kepada kulit. Misalnya lagi di sini ada di kitab I'anatul Talibin, ini di Fathul Mu'in juga ada. Misalnya minyak yang ini yang ibarat yang menjelaskan bahwa kalau misalnya air itu tidak jamid atau encer ya, itu tidak apa-apa, dan air yang sepertinya tidak menempel ke kulit itu tidak menjadi masalah.
Misalnya kayak tadi yang sudah saya jelaskan bahwa air dan minyak itu sepertinya benda yang bertolak belakang, dan memang iya ketika ada minyak kemudian tersiram air itu sepertinya tidak basah, tapi itu tidak masalah dan itu tetap sah. Qauluhu wa rabiuha ay rabiu syurutil wudu qauluhu hailun ay jirmun kasifun yamna'u usulal ma'il basyarah. Jadi minyak yang ada bendanya atau ada benda padatnya, jirimnya yang tebal yang bisa sampai mencegah sampainya air terhadap kulit, itu yang bisa mempengaruhi keabsahan wudu. Tapi kalau misalnya ma'i atau cair tidak masalah. Bikila fiduhnin jarin, beda halnya ketika minyak itu sifatnya encer, cair, maka tidak masalah, tidak mengaruhi terhadap keabsahan wudu. Bikhilafi idza makana al-wudu dunun jarin fa innahu la yu'addu ha'ilan. Maka minyak tersebut tidak dianggap penghalang air untuk sampai kepada anggota wudu. Fayasihul wudu ma'ahu, maka wudunya sah. Wa illam yasbut alma 'ala ludi, meskipun airnya itu sepertinya tidak nempel gitu. Karena memang ada minyaknya. Li'anna subutal ma' laisa bisyartin, karena tetapnya air itu bukan syarat sahnya wudu, yang penting sudah terbasuh, begitu maksudnya. Kemudian misalnya kita menggunakan, kalau seperempuan misalnya menggunakan henna atau ya gambar-gambar yang bunga di tangan, hiasan-hiasan itu, bagaimana? Itu juga kalau misal masih ada bendanya, masih ada benda padatnya, maka bisa mempengaruhi keabsahan wudu. Tapi kalau misalnya hanya bekas asar saja, maka tidak mempengaruhi atau wudunya tetap sah. Ini ibarat selanjutnya. Qauluhu wa asari wa asari hina habrin wahanain atau wahinain. Kemudian lagi bekas dari tinta atau pacar ya, pacar yang biasa untuk dibuat ngelukis-ngelukis di tangan ketika ada manten gitu ya. Maka itu tidak mempengaruhi, yang penting asar atau bekas. Tapi kalau masih ada bendanya maka tidak boleh. Maksudnya asar itu apa sih? Maksudnya bekas itu apa sih? Wal murad bil asar mujarradul launi bihaitsu la yatahassalul bil hatti masalan min syai'un. Maksudnya itu tinggal warna aja gitu. Tinggal warna ya. Misalnya ada gambar-gambar bunga, itu yang penting warnanya. Tapi kalau masih ada bendanya, sekiranya ketika kita kerik kok keluar, nah hinanya itu keluar, maka itu bisa menghalangi wudu. Tapi kalau kita gambar kemudian sudah dihapus dan tertinggal warna, kita wudu, maka itu tetap wudunya sah-sah saja. Sama seperti ya tadi ya. Jadi yang penting di anggota wudu itu tidak ada benda padat yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota tubuh. Meskipun minyak, yang penting minyaknya dia encer, cair, maka tidak masalah. Karena sampai menetapnya air pada anggota wudu itu bukan termasuk syarat. Baik, begitulah pembahasan kita di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.